Smart Listener, Anda masih bersama kami di Smart Community dan kita sampai di segmen yang terakhir ya. Saya mau lanjut lagi nih sama Kak Niar tadi ya. Jadi seperti diinformasikan, tentunya untuk profesi nulis ini memang penulis ini memang profesi yang sangat menjanjikan gitu ya, karena kita juga bisa mendapatkan cuan di sini ya. Oke, nah tips nih ya untuk bagaimana kita bisa produktif dan apa yang kita lakukan ini juga bisa menambah pundi-pundi kita, pundi-pundi keuangan kita nih. Apa yang memang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan, pertama-tama memang harus konsisten, Kak. Jadi saya sebenarnya kalau ada orang yang bertanya tentang itu yang secara langsung bertanya ke saya akan menjawab, jangan dulu berpikir bahwa kegiatan nulis ini akan menghasilkan uang, karena itu bukan hal yang mudah. Tapi begitu kita konsisten, misalkan bisa menulis sekian tulisan per bulan, kemudian secara pelan-pelan performa blog kita meningkat, itu kemudian kita harus berjejaring juga, jadi harus masuk komunitas sebenarnya. Itu secara pelan-pelan peluang itu akan datang. Jadi peluang untuk rezeki berupa uang itu akan datang gitu. Tapi itu ada prosesnya. Jadi saya takutnya kalau orang berpikir bahwa ini bisa menghasilkan uang, misalkan belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan terus langsung bisa dapat uang. Enggak semudah itu juga. Jadi kita harus mencintai menulis memang. Iya, ya. Oke, jadi memang awalnya harus mencintai. Iya. Ya, oke. Dari Kak Yanti, apa tipsnya kira-kira selama ini yang ya kalau memang sudah menjalani suka nulis ini menjadi penulis gitu ya, apa yang sudah didapatkan selama ini? Kak Yanti. Ya itu tadi, dengan menulis kita bisa menghasilkan cuan. Dan banyak juga yang saya dapatkan dari bergaul dengan teman-teman ya, jejaring, gabung di grup. Iya, banyak teman ya. Iya, komunitas-komunitas. Jadi terasa oh iya kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan mudah untuk menulisnya itu. Oke, Kak Niar, kalau apa ya untuk seperti informasikan ya untuk mendapatkan cuan. Kalau sama ini misalnya seperti apa nih yang memakai jasa dari Kak Niar yang dalam artian ini itu akhirnya itu bisa Kak Niar bisa mendapatkan keuntungan begitu. Misalnya dari brand, dari brand perusahaan, dari instansi pemerintah juga ada, dari UMKM juga ada. Cuma kebanyakan itu memang dari pusat, dari Jakarta. Kalau perusahaan itu kan biasa mereka punya ini kan, punya bagian digital marketing tersendiri. Seperti itu. Jadi memang penting sekali kita berjejaring. Penting sekali kita ada di komunitas, karena komunitas itu membuat kita bisa termotivasi, upgrade ilmu, juga bisa dapat informasi-informasi yang penting buat kita gitu. Oke. Kalau yang memakai jasa dari Kak Niar ya, dari brand ya atau perusahaan-perusahaan begitu, itu bisa dihargai berapa sih? Ada bocoran nggak? Ada berapa digit gitu ya di belakangnya? Bocorannya itu saya kasih kisaran saja ya. Bisa dari ratusan ribu sampai jutaan, Kak. Wow, itu dalam satu penulisan ya? Satu kali kerja sama. Satu kali kerja gitu ya? Iya. Oke. Dalam 1 bulan bisa berapa kali? Itu Tunggu ya, saya hitung dulu ya. Kalau freelancer tidak tentu sih, cuman memang paling penting itu kita jaga konsistensi kita. Karena sewaktu-waktu akan dicek entah oleh siapa dan yang sewaktu-waktu akan menghubungi. Jadi saya tuh kebanyakan dapat kayak rezeki nomplok begitu. Itu ada bulan-bulannya nggak sih? Bulan kapan yang paling banyak begitu dapatnya? Ada waktu-waktunya nggak? Alhamdulillah kalau sudah terjaga konsistensinya, kalau performa blognya kita bagus, itu tidak ada. Jadi karena sewaktu-waktu akan ada yang ngecek blog kita dan mengirim penawaran kerjasama. Gitu. Dengan sendirinya itu akan dilirik gitu ya? Iya. Oke. Dari Kak Yanti, ada yang ingin tambahkan? Kembali lagi komitmen, konsisten dan perbaiki terus cara menulis, karena cuan itu akan datang dengan sendirinya. Oke, itu yang terpenting gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang ini dari Kak Yanti ataupun dari Kak Niar itu sudah ada bukunya juga atau gimana? Kalau saya sudah ada, jadi saya kontributor di 20-an antologi, ada 1 buku solo, ada 1 buku duet berdua dengan teman.
Kemudian kalau di media cetak itu ada 30-an tulisan. Cuman sekarang saya lebih banyak concernnya ke blog karena blog ya? bagi saya blog lebih menyenangkan dan lebih menjanjikan sih. Karena semuanya harus bisa gitu ya. Ya, Rafik. kalau boleh saya ini kan. Oke, Ya, iya. ini kalau yang menariknya itu karena teman-teman itu kan banyak dari ibu rumah tangga yang sebelumnya itu memang sama sekali tidak terlibat dengan kegiatan menulis dan menghasilkan buku. Ini kalau saya mau minta izin nih membacakan kesan-kesan dari teman saya, nih seorang dokter gigi, Ibu Rahmi Aziz namanya. Boleh, silakan. Ya, awalnya Ibu Rahmi ini beliau senangnya tuh menulis di Facebook. Cuman karena sebenarnya tulisannya bagus, ada teman yang menyarankan untuk lebih serius. Kemudian beliau tanya-tanya ke saya sarankan masuk IIDN. Beberapa kali ikut pelatihan. Jadi kata beliau ini, saya minta disampaikan ke sini ke lewat WA. Ini katanya IIDN itu awalnya untuk menyalurkan kesukaan saya menulis agar lebih terarah. Beliau ini seorang dokter gigi. Awalnya saya yang hanya penulis status di medsos atau oret-oret di memo, pada akhirnya menemukan kanal yang tepat karena tidak hanya sekedar menuliskan suara hati. Ada etika, ada aturan, ada trik, ada tips, ada genre, dan bagaimana agar tulisan-tulisan itu lebih mempunyai nilai. Dan makin dalam saya tidak hanya mengenali bahwa menulis bukanlah hanya tentang apa yang saya suka, tapi juga bagaimana menemukan diri sendiri. Memahami bagaimana sebuah tulisan menjadi manfaat buat orang yang membacanya. IIDN mewadahi apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu untuk ngerumpi elegan, ngerumpi berfaedah. Mau mendalami blogging ada, mendalami puisi ada, mendalami fiksi dan non-fiksi ada. Gitu. Jadi itu ya, testimoni ataupun hal-hal yang didapatkan ya. Ya, jadi kita programnya itu membuat ibu-ibu lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi mungkin selama ini kemampuannya tersembunyi itu bisa lebih meningkat lagi. Karena saya sendiri menyaksikan banyak ibu-ibu yang sebelumnya itu tidak menulis buku, yang tidak menulis sejak kecil seperti saya tidak menulis sejak kecil, kemudian bisa berproses, lalu produktif, berkarya, menghasilkan buku, ikut lomba-lomba blog, menang lomba blog, dapat hadiah banyak, kemudian dapat cuan dari blog juga. Oke, Gitu, jadi itu semuanya bisa dipelajari dan itu memang butuh proses gitu ya. Bisa, iya butuh proses. Oke, kemudian ya kalau dari Kak Yanti ada yang disampaikan juga nih? Kalau dari saya terkait dengan buku mungkin saat ini belum ada karena memang masih lebih fokus ke penulisan di blog gitu. Karena banyak sekali yang harus dipelajari Iya. di blog itu, Kak. Dan itu juga perlu manajemen waktu. Dan untuk sekali lagi nih ya untuk smart listeners tentu penasaran ya. Gimana persyaratannya untuk bisa gabung lagi sekali lagi untuk masyarakat umum ya yang mau gabung untuk IIDN? Apakah ibu-ibu aja, bapak-bapaknya juga bisa ikutan? Bapak-bapaknya juga bisa ikutan? Kalau menjadi anggota yang jelas harus perempuan, tapi tidak harus ibu-ibu, gadis juga bisa. Cuman kalau aktivitas menulis atau kelas-kelas menulis itu ada yang terbuka untuk umum. Jadi cukup bisa dilihat di Instagram @ibu-ibu-doyan-nulis. Di situ selalu ada informasinya. Oke, kita ada pertanyaan ya yang masuk ya. Saya coba bacakan. Nah, ini untuk tetap konsisten itu resepnya kayak gimana, Kak? Kemudian untuk menyelesaikan satu buku itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Apakah cerita yang akan kita tulis itu baiknya cerita realita, kehidupan ataukah fiktif katanya? Ini komplit pertanyaannya. Silakan yang mau jawab Kak Yanti atau Kak Niar dulu? Kak Yanti. Silakan Kak Niar ya. Komplit. Kalau konsisten, kalau dari saya, bagaimana supaya bisa konsisten itu kita mencintai pekerjaan menulis itu kita cintai. Kegiatan aktivitas menulis kita cintai itu memang harus menulis dengan rasa suka gitu. Kemudian sebaiknya punya target. Misalkan karena saya seorang blogger, saya punya target menulis paling kurang 10, kalau bisa 15, kalau bisa 20 tulisan per bulan. Wow. Itu saya mengharuskan diri saya seperti itu.
Jadi mau apapun keadaannya saya harus menulis. Cuman saya kasih kelonggaran. Jadi paling tidak 9 atau 10 gitu. Itu paling kurang. Itu sebulan ya? Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Untuk menjaga ritme saya, juga performa blog saya gitu. Jadi harus punya target. Kemudian kalau perlu itu kita harus menantang diri sendiri. Misalnya nih, kalau lagi malas menulis, coba tantang dirinya menulis apa saja dulu lah yang disukai. Apakah yang lagi tren? Misalnya sekarang kan lagi tren itu berita duka dari Pak Ridwan Kamil. Atau juga baru-baru ini ada informasi-informasi tentang bullying yang menyebabkan ada anak yang meninggal. Itu bisa kita tuliskan. Kalau ibu-ibu itu kan biasanya lebih tersentuh menulis yang seperti itu. Bisa menuliskan seperti itu. Jadi menuliskan hal-hal yang lagi tren. Atau bisa menuliskan misalkan menantang diri dalam 1 pekan harus menulis 1 tulisan. Kalau sudah bisa, coba ditingkatkan lagi. Misalnya kan dalam 2 hari harus 1 tulisan. Kalau sudah bisa tingkatkan lagi. 1 hari harus 1 tulisan selesai. Jadi harus bisa menantang diri sendiri. Ini kalau betul-betul memang punya keinginan. Itu memang harus dilaksanakan gitu. Kita punya trik tersendiri saja untuk menyelesaikannya. Itu dari Kak Niar. Kak Yanti mau nambahin? Iya, cukup ya. Jadi memang ya itu jangan membatasi diri dulu gitu ya untuk menulis. Itu hal apa saja itu kita bisa tulis aja yang lagi ngetren untuk saat ini. Bisa. Iya. Kemudian ya, baik, kita masih punya waktu ya kurang lebih Pertanyaan. 3 menit ke depan ya. Saya yang mau bertanya juga nih. Untuk sekali lagi ya, untuk smart listeners juga yang ingin gabung untuk IIDN Makassar ini caranya seperti apa nih sekali lagi? Tinggal bergabung kalau untuk IIDN Makassar, tinggal cari grup Facebook IIDN Makassar. Kemudian mengajukan permintaan bergabung. Kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab, itu saja cukup. Harus perempuan, itu saja syaratnya. Harus perempuan? Iya. Nggak bisa. Boleh, belum menikah bisa. Belum menikah bisa. Single terikat masih juga gadis, bisa. masih SMA juga bisa. Masih gadis, single terikat juga boleh gitu ya. Boleh. Jadi ada persyaratannya gitu ya. Mbak Yanti Kak Yanti mau nambahin mungkin? Ya, saya juga bergabung di IIDN juga. Awalnya pikir kalau di IIDN itu adalah ibu-ibu semua, ternyata yang belum nikah dan memang tertarik untuk menulis boleh bergabung. Jadi alhamdulillah lumayan banyak lah pengalaman yang didapat dari kita bergabung di komunitas ini. Ya mengasah keterampilan kita dan komitmen kita. Apalagi kalau misalnya pas ada permintaan untuk menulis dan kita tidak mengikuti deadline, pasti itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya, sudah rasa nih dikejar-kejar sama saya. Tegur, gimana tulisannya? Sudah selesai belum? Gimana kalau tantangannya itu ya? Kalau semuanya kita memang harus produktif ya dalam 1 hari itu kita mengejar memang harus menyelesaikan gitu kan. Tapi kalau biasanya kalau kita pengen nulis itu kan ada mood-moodannya juga. Nah itu bagaimana Kak Niar? Mood itu tidak boleh dipelihara sama orang yang memang mau jadi penulis. Kita yang mengendalikan mood, bukan kita yang dikendalikan oleh mood gitu. Jadi saya tipsnya gimana kalau Kak Niar sendiri untuk bisa mengendalikan mood itu? Saya memang set di mindset Kak. Saya bukan orang yang mau dikendalikan oleh mood. Sayalah yang mengendalikan mood. Saya yang punya kuasa gitu. Kemudian seperti tadi bagaimana supaya bisa konsisten. Itu yang saya lakukan. Saya pernah menantang diri saya menulis 1 tulisan 1 hari, bisa. Saya tingkatkan jadi 2, bisa. Tingkatkan jadi 3, bisa. Sampai 5, maksimal 5. Pernah 1 hari berturut-turut sampai 30 hari juga bisa. Pernah menulis dalam waktu 2 jam, alhamdulillah bisa. Bisa ya. Dalam waktu setengah jam bisa. Nah ini yang saya mau tanyakan lagi nih. Ini kan sebagai ibu rumah tangga. Nah itu gimana bagi waktunya? Jam-jamnya gimana? Saya karena memang di rumah, saya tidak menetapkan jam. Mau itu pagi, mau siang, mau malam itu bisa. Cuman kebanyakan itu kalau anak-anak itu sudah tidur, kebanyakan malam. Tapi mau kapan pun, alhamdulillah selama ini bisa. Jadi bisa gitu, Jadi, bisa bagi waktunya. Kalau boleh saya sambung dengan tadi yang bertanya tentang menulis buku, berapa lama diperlukan prosesnya. Sebenarnya tergantung masing-masing orang. Jadi ada juga orang yang dia bisa menyelesaikan mungkin dalam waktu 1 bulan karena sudah punya tulisannya. Kalau belum punya tulisannya,
dicoba saja dulu, dengan menantang diri sendiri, mungkin berapa halaman per hari ditulis. Bisa 1 halaman per hari atau mungkin 10 halaman per hari. Itu nanti ditingkatkan pelan-pelan. Kalau kita merasa sudah bisa melakukan, itu ditingkatkan pelan-pelan. Oke, jadi sekali lagi ya jangan membatasi diri kita ya untuk menulis hal apa gitu ya. Tapi apa aja yang terjadi di sekitar kita itu bisa menjadi bahan tulisan gitu ya. Bisa sekali. Oke, ada yang disampaikan lagi dari Kak Yanti mungkin atau dari Kak Niar sebelum kita tutup acara malam ini? Tadi ada pertanyaan lagi enggak yang Sudah cukup ya? Tantangan Ya. nanti gimana? Oh iya, jadi kami juga punya tantangan untuk meningkatkan motivasi untuk memotivasi teman-teman supaya bisa meningkatkan kemampuan menulisnya, khusus IDN Makassar. Jadi ada tantangan untuk menulis 1 tulisan selama 10 pekan gitu. Oke. Ya, jadi untuk melatih konsistensi itu tertutup untuk IDN Makassar saja. Itu yang tinggal di Indonesia bagian timur. Jadi mudah-mudahan dengan demikian teman-teman bisa yang selama ini mungkin masih dikendalikan sama mood, bisa pelan-pelan itu moodnya dikasih geser-geser dulu jauh-jauh. Bisa menulis. Punya waktu terbaik, punya waktu di mana saya nyamannya menulis di sini. Ya mungkin tiap orang punya ya. Kalau Yanti punya waktu. Ya saya juga harus lihat kalau pada saat tidak ada banyak kerjaan baru saya pakai untuk menulis. Iya, oke. Jadi sekali lagi kuncinya itu konsisten gitu ya, konsisten dan terus harus menantang diri sendiri gitu ya. Iya. Oke, baik. Saatnya karena durasi kita juga terbatas ya, sekali lagi terima kasih Kak Niar sudah hadir di studio. Terima kasih sekali. Ya, Kami dan juga juga terima kasih Kak sudah Yanti ya, diundang. terima kasih ya. Terima kasih. Perempuan-perempuan hebat ya, ini dari ibu-ibu doyan nulis Makassar ya, sekali lagi terima kasih. Dan Smart Listeners, demikian untuk Smart Community untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat ya untuk mendengarkan ataupun menontonnya, silakan Anda juga bisa langsung aja ke channel YouTube Smart FM Makassar. Di lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.